Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama arahan oleh Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SEMSI. Dengan hormat disilakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung saja marilah kita dengarkan bersama Hikmah Isra Miraj yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Kepada Al-Ustadz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu adik-adik sekalian mendapat undangan acara ini, waktu kita lihat baleho di depan, setan menggoda, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, hujan, jangan kau datang, bisa aja kau titip absen. Alhamdulillah, karena ada Pak Rektor, kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Ibu-ibu, setan itu tidak mau sekali kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Jadi dia goda kita supaya tidak dengar ceramah. Duduk di sini, nagoda ki lagi. Jam aku dengar ceramah, jam aku dengar ceramah. Pegangi HP-mu, pegangi HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramahku sih begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu, simpan dulu. Simpan mi bu, simpan mi. Sebentar pi Mas Sotin, simpan dulu. Simpan mi dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP kita doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau amis sekali? Simpan dulu ibu, simpan dulu di, simpan dulu di. Bu. Dengar ki dulu. Begitu saya hargainya ini Universitas Muslim, saya geser acaraku di Jawa, saya datang di sini. Sore selesai Jumat, pimak lagi Jakarta. Saya sengaja datang untuk hargai acara ini. Maka tolong hargai juga perasaanku. Bagaimana caranya? Simpan HP-mu. Dengar dulu ceramah. Kita mau rekam Ustaz supaya bisa didengar di rumah. Kalau ibu rekam gambarnya kabur, suaranya bising. Bagaimana caranya nanti? Itu ada kamera saya bawa. Tuh. Anak Umi juga yang rekam itu bu, acting Tongi. Padahal baru pi merekam dia karena Anda bilang kampusku Ustaz biar bisa rekam. Itu tim saya di masjid. Itu. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz, don't worry, nonton YouTube. Tablik Akbar bersama Universitas Muslim Indonesia. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa anak muda? Serius kah ini? Dengarku baik-baik ya.
Kalau artis kau follow apa kau dapat? Jelaskan nggak dulu? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Belajar kau selingkuh dari situ. Iya toh? Artis kau dapat habis amalmu. Hai guys, kita lagi di Jepang guys, nak ajak kau. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys, nak kirimi kau. Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, joget ten 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 ten. Indah juga nak kasih pegang kau. Napakah Cina-Cina mo? Ya, tapi kalau ustadzmu kau follow, dosenmu kau follow, ulamamu kau follow, satu dapat kau ilmunya. Lambat loading, bari loading. Dua, kau dapat ilmu, kau bisa amalkan ibadah dengan ilmu, lebih baik lagi ibadahmu. Kau sebarkan lagi di grup WhatsAppmu, dapat kau lagi pahala. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Sudah, simpan dulu HP ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba ibu, Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? 10. Cacat gitu. Tidak ada kaki kita. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu mencatat air hujan? Ada. Di sini yang paling hebat ilmu ekonomi catat-catat Prof. Masur Ramli. Meskipun beliau ahli ekonomi, tidak mampu catat itu air hujan. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya ke malaikat tadi, wahai malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya. Ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku jawab. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di gelanggang olahraga Universitas Muslim Indonesia. Ini. Berkumpul di satu tempat. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, para habaib, ketika mereka kumpul, mereka bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Mereka sadar dan tahu pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu rahasia. Jangan kasih tahu yang tidak datang, Ini rahasia. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Adik-adikku ini yang cakep-cakep. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjuk mi. Mana? Angkat kau tangan tidak ada dosa. Ini. Apa ini? Ini yang ceramah. Oh, apalagi kalau saya pergi CPI, mau habis amalku. Baru kau turun dari mobil, sebelah kanan kalepa, sebelah kiri dada, di depan ada ibu dada. Nabila mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat barang bagus. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada dosanya.
Ini ibu-ibu. Muka-muka bunuh dosa juga ini. Apa dosanya paling banyak? Dosa pak gosip. Saya cari dia lewat tadi ada gosip kak. Nah bilang, itu ji baju nawatuna di YouTube. Ini juga tadi nih gue lihat. Nah, kasih cucu. Jatuh. Tidak ada orang, tidak ada dosa. Kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk surga? Kenapa orang masuk surga? Karena amal kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Amal kebaikannya dicatat sebelah kanan. Amal keburukannya dicatat sebelah kiri. Maka ada 2 malaikat, Bu. Maka di akhirat nanti ada namanya hari perhitungan. Dihitung itu mana banyak amal atau dosa. Kalau banyak amalnya masuk di surga. Meskipun selisihnya 0,1%. Masuk surga. Amalmu. Kalau ibu-ibu yakin tidak banyak amal, jangan tambah dosa. Yang jadi masalah, kurang amalmu, banyak dosamu, mau masuk surga. Kau kira ini Republik Indonesia di surga? Ada orang dalam bisa urus kau? Ya, maka ketika kumpul seperti ini, bersalawat bos. Karena pahalanya nanti di akhirat lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding mana? Diam kau dulu laki-laki ya. Kita dengar dulu mak-mak ini. Ras terkuat di bumi. Ayo. Ini ahwat yang putri-putrinya. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Kau dengar adik-adik? Ini tadi bukan keras. Inilah suara namanya suara sahdu. Suara begini kasih banyak orang selingkuh. Dengar kau ini cewek-cewek. Kalau nak telepon kau dosenmu, jangan kau mendayu-dayu. Perselingkuhan bermula dari curhat suara mendayu-dayu. Nah telepon kau dosenmu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Caledakmu. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Di mana kau ini dek? Di kelas Jipa. Jabe. Coba kalau kau keras. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Di mana kau ini? Di kelas pak. Tidak ada telepon mau itu besok. Iya. Sana diam. Kita dengar ini. Kau tonsen cowok, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, marame mama kau. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Oke. Diam semua, diam. Kita dengar yang di atas. Diam dulu. Ayo. Kok dulu. Dia ini dengar para profesor ya. Ayo Prof, tabe. Salatul. Rasulillah. Salatullah salamun ala yasin. Ya, oke. Nilainya 9,9. Beliau yang undang saya. Kalau saya kasih sedikit, nanti nak kurangi honorku. Dek, saya pernah salah menerima honor. Kan biasanya kalau di
Larilah saya ke acara yang kedua. Dikejar saya sama panitia. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu. Kenapa? Tunggu dulu. Saya tunggu. Datang. Nah kasih ke amplop. Tapi Ustadz, langsung ku sambar. Kamu malu ki kalau lama-lama lihat orang tuh. Naiklah saya di mobil. Saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat ki rezeki ini malam dek. Begitu saya buka, apa yang terjadi Pak Rektor? Salah tukar itu, Pak. Salah kasih panitianya Bu. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. La ilaha illallah. Jangan dicontoh ini Pak Rektor ya. Ini contoh yang tidak baik. Ya, ayo semua sama-sama kita, ayo sama-sama. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Pak Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang kita hormati para pembantu rektor, cocok Mika, wakil rektor. Ini hebatnya ini wakil rektor Bu, beliau bisa mewakili rektor, sementara rektor tidak bisa mewakili wakil rektor. Alhamdulillah ya. Yang kita hormati Bunda Ketua Yayasan. Nah, beliau ini insya Allah paling banyak amalnya di sini. Ketua, namanya ketua tidak jalan apa-apa kalau tidak disetujui. Termasuk acara ini jalan karena beliau setuju. Alhamdulillah. Mana lagi yang kita hormati? Yang kita hormati ketua pembina. Sama nasibku. Pernah ikut pilkada sama-sama tidak menang. Itu? Ya kau bilang kalah, belum tentu lebih hebat dari dia. Kenapa Ustadz? Lebih banyak suaranya yang menang. Bukan kalah. Iya toh? Terbaik. Mana lagi? Ada di sini Kak Anca. Ya saya ingat masa lalu saya. Saya pernah kontrak di rumah beliau. Di Jalan Harimau. 9 tahun saya mendarah-darah. Adik-adik barangkali kau cuma berdarah-darah otakmu belajar. Saya berdarah-darah otakku cari uang. Berdarah-darah otakku bekerja. 2 tempatku kuliah dek. Kuliah kat dia IAIN, kuliah tonggak di Unhas. Tidak pernah kak minta uang sama bapakku. Saya cuma minta sama bapakku kasih kak beras tiap bulan. Alhamdulillah bisa kak selesai di Universitas 2 dan bisa kak dokter di 2 universitas. Ya, oke. Sudah. Pertama, kenapa Bapak Ibu bisa lihat saya ceramah dengan baik di sini? Kenapa? Dari sekian alasan yang paling utama karena kakiku sama panjang. Jadi enak kita lihat. Coba kalau enggak sama panjang Ibu. Begini enggak ceramah? Ayo toh. Nada enak dilihat. Ya kau ketawa serius kayak ini. Ya kau lihat Prof. Ini Prof sama jika kakinya cuma bengkak. Ibu-ibu, bayangkan kenapa bisa kita sampai di sini? Karena kaki kita langkah iramanya gantian. Coba kalau enggak mau gantian. Begini mah kau jalan. Berapa lama baru kau sampai? Atau bersama Angki? Iya toh? Iya. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Diucapkan alhamdulillah. Kau lihat ini. iPhone 17 Pro 2 tera men. Siapa mau saya kasih?
Siapa mau? Oke, kau toh mau kok? Mau Ustaz. Tapi begitu saya kasih kok, saya doakan kok langsung tuli, buta, lumpuh. Mau kok? Tidak mau. Mau? Berarti bukan ini yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada HP-mu iPhone 70, nggak lacak. Taruh. Ayo. Dan saya yakin adik-adik sekalian bisa kuliah di Universitas Muslim Indonesia ini karena telinga kita normal. Dan hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana istri, mana mantan. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Itu tadi kameranya Bu, bisa nak kasih yang hitam jadi bersih, yang ada bintik-bintik mulus. Iya. Apa itu kameranya yang mahal? Bukan. Apa? Mata. Biar ada kameranya ibu, tapi ini ndak ada. Mau diapa? Dan hebatnya lagi nih mata Bu, autofokus. Nggak perlu kau putar-putar. Iya toh? Begitu buka, fokus. Dan hebatnya lagi nih matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau nggak bisa dibedakan bos, tak tukar-tukar istri di kompleks Umi. Kenapa ini lain-lain rasanya? Ternyata bali bola. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Dek, mata sehat, cerdas, handsome, kaki bagus. Ada yang lebih penting dari itu. Ada orang tingkat elektabilitasnya paling tinggi di dunia. Bukan cuma Indonesia yang kenal, negara Arab kenal, negara Eropa kenal, Amerika kenal. Gagah, kaya sampai kekayaannya masih dicari sampai sekarang ini. Dia raja, tapi tidak punya iman. Namanya Fir'aun. Itu Fir'aun Bu, sampai sekarang masih dikenal. Tapi karena tidak punya iman, Allah laknat itu Fir'aun. Mana buktinya Allah laknat? Sampai sekarang ini tidak ada orang suka itu Fir'aun. Ada orang Umi mau kasih nama anaknya Fir'aun? Ada? Kaya itu Bu, terkenal, satu dunia kenal dia, gagah, raja. Tidak ada imannya, tidak ada gunamu. Namanya Fir'aun. Sebaliknya, ada manusia, hamba sahaya. Beda hamba dengan pembantu. Kalau pembantu digaji, capek bisa berhenti. Pembantu, hamba sahaya, budak, tidak punya hak milik. Namanya itu hamba sahaya, dek, budak sama handphone. Orang yang statusnya sama handphone bisa dibakar, bisa dibanting, bisa dibunuh. Itu namanya budak. Tapi punya iman, Allah muliakan. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Sampai Nabi terpesona. Ya Jibril, bau apa dia? Arwah para nabi bukan, arwah para rasul bukan, malaikat bukan. Siapa dia Jibril? Arwahnya Masyita dan keluarganya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masyita. Sampai detik ini berapa banyak manusia termasuk di Universitas Muslim Indonesia namanya Masyita. Ya toh? Maka kalian beruntung sekolah di Universitas Muslim Indonesia. Kenapa? Selain otakmu cerdas, agamamu insya Allah baik. Itu yang harus kamu jaga. Kalau otakmu saja tidak ada akhlakmu, apa bedamu sama universitas yang lain? Kamu tidak kalah universitas negeri seperti Unhas. Dia statusnya negeri, ijazahnya disodorkan prioritas. Kenapa? Unhas. Tapi apa yang kurang bagi Unhas? Pendidikan agamanya.
Makanya ada Muslim. Jadi kurangi itu demo-demo di pinggir jalan kamas. Uses saja ki. Yang kau ketawa serius kah ini? Adek, kalian ini masih semester 1, saya jamin akhlakmu baik. Cuma kalau mulai mako semester 5, mulai mako talekang. Boleh demo, tapi jangan kau kasih susah orang. Mau kau lihat buktinya, demo dengan cerdas. Kau pernah lihat itu videoku diblokir rekeningku? Kau lihat itu? 120 juta rekening diblokir. Saya sebar video saya 16 juta yang nonton dalam sehari. Sampai ke Istana Negara itu video. Pak Presiden perintahkan kepala BPATK datang kau menghadap minta maaf sama Dasaat Latif. Itu kalau disuruh bayar 100 ribu, 120 juta Indonesia, rakyat Indonesia menghasilkan uang 12 triliun. Buka tanpa bayar, sendiri jak lawangi. Kalau kau tutup jalan 5 aja kau orang. Ses saja ki bos. Jangan kau marah nah, jangan kau marah. Ini guranya ceramah bos. Boleh kau terima, boleh kau tidak. Boleh, kau mau bully saya enggak apa-apa. Tapi ini gunanya nasihat. Ini gunanya Isra Mi'raj. Supaya datang kita refleksi kembali apa hubungannya Isra Mi'raj dengan kehidupan kita sekarang. 1. 2 yang saya mau sampaikan. Ini bulan apa dek kalau dalam Islam? Bulan apa? Sebelum saya lupa. Ada yatim piatu di sini? Mana yang enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya? Anak mahasiswa bukan mama. Ada mahasiswa yatim piatu. Ada mahasiswa yatim piatu. Kalau ada saya kasih beasiswa sampai selesai. Mana? Ada. Oke, nanti tunggu saya selesai acara ketemu dengan ini kameramen saya atau saya, dicatat identitasnya. Kau mau sekolah sampai S2 boleh. Ya. Syaratnya yatim piatu atau ibu-ibu di sini para dosen ada tetangga tak kita kenal yatim piatu sekolah, kasih ke saya sekolahkan sampai selesai. Ya. Itu saya lupa. Ya. Kedua, ini adik-adik bulan apa namanya? Bulan apa? Dalam Islam hampir setiap bulan ada hari besar Islam. Syawal, halal bihalal. Ya toh? Muharram, tahun baru, cerita perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah. Ayo. Rabiul Awal, maulidnya Nabi. Rajab, Isra Mi'rajnya Nabi. Bulan Rajab Isra Mi'raj, kalau Rabiul Awal lahirnya Nabi disebut tahun gajah. Jangan kau lagi bilang sio anjing. Tahun gajah. Kalau Isra Mi'rajnya Nabi, tahunnya disebut tahun. Siapa yang tahu? Saya kasih kau hadiah. Nah ini, cukul kaulu semua ini. Magarat tak disengi, hai kaulu toh. Ya, disebut tahun duka cita. Bulan Isra Mi'raj itu bulan Rajab, tahunnya tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Magai mestinya wana Nabi tak kesih. Bersedih Nabi. Kenapa Nabi bersedih? Ada 2 orang yang paling dicintai dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. 1, paman beliau Abu Talib. 2, istri Nabi Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Nabi berduka ditinggal istrinya.
sampai Nabi menjelaskan, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka yakinlah perempuan itu ciri-ciri penghuni surga. Jadi misalnya ibu, misal gini, misal ayo pale, kutanya ke pale bu, mana kita pilih, ibu dulu meninggal atau suami tak? Bah, suami pak. Ulang dulu. Mana lebih kita pilih bu, ibu kita dulu meninggal, ibu dulu meninggal atau suami tak? Badai suami. Maka saya sarankan pak, kawin maki saja lagi. Nah doakan jadi meninggal duluan. Anggaplah ibu lebih dulu meninggal, lalu suami tak berduka terus mengenang kebaikannya, masak sarapannya, menyediakan santap malam, mengurus anak-anaknya, menyetrikakan bajunya. Dia kenang semua kebaikannya sampai suaminya itu berduka, menangis terus. Percaya ki, itu ciri penghuni surga itu perempuan. Tapi begitu sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami tak masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Ya. Nah, adik-adik sudah paham. Nabi lagi duka. Mesti kasih nyawana Nabi tak meninggal ki benena, meninggal to ya murena. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, turun kau jemput kekasihku Muhammad. Mau kak hiburi, mau kak bawa i jalan-jalan. Kemana? Tanjung Bayam. Baca ubur-ubur. Ayo, kemana? Ke Bali. Jorok. Kemana? Ketemu dengan Allah. Bu, lebaran kemarin saya dapat bingkisan dan kartu lebaran dari Bapak Prabowo. Saya bawa itu kartu lebaran ke kampungku. Saya kasih lihat mamaku sama sepupuku. Ita kohe Prabowo. Bangga tuh mamaku. Ibu-ibu baru Prabowo itu bangga maki. Padahal itu presiden, pekerjaan paling menakutkan, tanggung jawabnya besar. Bangga kita foto. Jangan mi presiden, das atlatif mau ketemu ibu, langsung selfie. Ulang ustaz kabur nih. Ada Tom yang paling dekat, gorok talingan apa sih takip pak. Lobang hidung gini. Kita sudah bangga, padahal ini manusia biasa. Bagaimana kalau Allah yang undang? Diundang sama Allah, ketemu langsung dengan Allah. Maka dihiburlah. Nabi lagi duka, lagi sedih, Allah undang untuk memberikan hiburan. Apa Allah kasih hiburan? Perintah haji? Bukan. Perintah tawaf? Bukan. Perintah puasa? Bukan. Perintah zakat? Bukan. Apa? Perintah sholat. Jami panjang cerita Isra Mi'raj karena kita tahu semua itu Isra Mi'raj. Artinya makna terpenting satu poin hari ini. Kalau ada masalah dalam hidup tak, ayo perbaiki sholat. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup dia. Percaya sama aku. Bohong itu kalau Nabi bilang tidak ada masalahnya, bohong. Bahagiana rumah tanggana ustaz. Dari mana kilia ina bilang itu Instagramna romantisna. Itu Instagram yang romantis itulah potensi suaminya selingkuh. Lihat maka itu artis-artis kah? Romantis itu di Instagramnya. Nah percaya. Nggak ada orang nggak ada masalahnya. Ini. Manusia penuh masalah semua ini. Iya toh? Apa masalahnya Prof Sakir dulu? Waktu masih kuliah, mau sarjana. Sudah sarjana, mau dapat kerja, dapat dosen. Sudah jadi dosen, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi dekan. Sudah jadi dekan, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi pembantu rektor. Sudah jadi pembantu rektor, selesai masalahnya? Mau saya barangkali jadi rektor. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Percaya Bapak Ibu.
Coba lihat kita, waktu tak kuliah apa masalah tak? Mau ki sarjana, sudah sarjana mau jadi pegawai negeri, sudah pegawai negeri mau tongi kepala bagian, sudah kepala bagian mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas mau jadi sekda, sudah jadi sekda mau jadi bupati, sudah jadi bupati mau 2 periode, sudah 2 periode ditangkap KPK. Nggak ada orang, nggak ada masalahnya. Ini yang ceramah. Kok kira nggak ada masalahku, Dek? Oh, banyak masalah. Nggak ada waktu untuk keluarga. Kita sudah siapkan beberapa hari rehat, telepon lagi. Sudah ditolak, dia hubungi lagi Prof Sakir. Tolong karena Prof dekat sama Pak Ustaz. Begitu caranya orang. Itu acara. Belum lagi dalam kehidupan rumah tangga. Banyak janda-janda yang curhat. Yang kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ustaz, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya ada ibu, baca ki ini kalau lagi galau ki. Lama-lama dia bilang, Ustaz hatiku sudah tenang, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Kau merasa soleh, merasa kau remaja masjid, merasa menghafal Quran, baru dibully sedikit di medsos, kau sudah ciut. Siapa kau cowok? Kurang apa mulianya Nabi? Nabi tidak pernah selesai baca Quran. Nabi tidak pernah Senin Kamis lepas. Nabi tidak pernah hilang salat tahajudnya. Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah nyakiti orang. Ibadahnya luar biasa, akhlaknya mulia, namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Bahkan sampai Allah katakan, andai bukan karena kaum Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tapi apa Nabi tidak ada masalahnya? Dalam rumah tangga Aisyah pernah dituduh selingkuh. Dalam pekerjaan bukan cuma dibully, beberapa kali mau dibunuh sampai diusir dari kampung halamannya, pindah ke hijrah ke Madinah. Dan siapa yang lakukan? Pamannya sendiri. Itu Nabi, apalagi kita. Nah, Kak Adik-adik, ketika ada masalahmu, orang tuamu lagi galau karena bercerai, orang tuamu lagi bangkrut karena ekonomi, jangan kau putus asa, perbaiki sholatmu, Allah kasih kau rencana yang lebih baik. Ini masalahnya kita tidak sholat. Sholat ya Ustaz, tapi hari Jumat ji. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Bu, saya bilang, rajin mah ini sembahyang Ustaz. Kenapa paling susah sekali hidupku kasihan? Ibu, betul kita sembahyang, tapi tidak ikhlas ki. Hayya 'alas shalah, asar mi lagi. Apa maksudmu? Tidak ikhlas. Mestinya alhamdulillah masam pajak sikit. Saya sholat Ustaz, betul, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaiannya ibu itu terus. Itu dipakai mencuci, itu dipakai tidur, itu dipakai pergi pasar, itu lagi dipakai sholat, membuktikan ibu tidak serius ketemu Allah. Adik-adik, itu kau pakai main futsal, itu kau pakai main bulu tangkis, itu kau pakai main pedal, apakah namanya itu? Olahraga seolah-olah. Banyak itu olahraga konteng, pergi lari. Langsung, nah lihat misalnya kamera, nah bagus Ci. Coba lihat ke fotonya. Bu, ndak dilarang komen pedal. Tapi hati-hati, jangan sampai pedal yang kau share itu fotonya membuat orang jatuh birahinya. Mau-mauku, pedal padel sama Ji, tapi mengerti jiki masukku toh? Bu, kita pasang itu foto tak, rok tak sampai di sini. Pakai jilbab ki, tapi celana tak sempit, baju tak sempit, baru begini gaya tak. Ayo, lalu sudah itu, nah pakai lagi sholat. Adik-adik, Bu, mamaku itu namanya Hajjah Sitimang, ndak pernah ikut majelis taklim. Bahasa Indonesianya tasirapi, ndak ada baju seragamnya, malu masuk orang di tengah-tengah orang banyak.
Tapi satu kekaguman saya sama ibu saya, setiap mau sholat pasti nak ganti bajunya. Pasti kalau mau sholat masuk dulu kamar mandi, nak bersihkan badannya, baru nak ganti bajunya. Ada khusus bajunya itu dia gantung hanya dipakai sholat, termasuk itu penutup kepalanya. Itu namanya serius mau ketemu Allah. Malah di Makassar ini ada yang tanya ke ibu-ibu, Ustaz, boleh gitu sholat enggak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Nah bilang, panas sih Ustaz. Bisa aja tapi deh, bagaimana itu kalau sujud ki? Ya. Ayo. Bu. Ayo bu. Bu. Jadi kalau ada masalah, jangan cari kambing hitam. Koreksi sholat. Saya baik sholat Ustaz, ikhlas, tata caranya baik. Tapi kenapa banyak masalah Ustaz? Masalahmu itu yang angkat derajat. Jadi adik-adik, jangan kau terlalu galau masa depan dunia. Jangan nih, perbaiki saja sholatmu. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi belum sesuai yang Allah mau. Sholat kau tapi bikin cara sholat. Sholat kayak siapa ajar kau sholat begini? Jangan kau ketawa serius kayak ini. Sholat kau tapi mak keju-keju, siapa ajar kau? Ayo dek, ya mau baik hidupmu perbaiki sholat. Kalau sholatmu baik, Allah kasih kamu yang kau tidak pernah sangka-sangka. Allah kasih kamu apa yang kamu tidak pernah perhitungkan. Dan bukan yang kamu mau, tapi Allah kasih kau yang jauh lebih baik dari yang kamu mau. Perbaiki saja sholatmu, kecil buat Allah kasih kamu. Waktuku dulu di kampung dek, waktuku dulu di kampung. Kalau lewat itu pesawat, di atas desa Bungi, Penrang. Kapal lutu, hitako, kapal lutu. Saya bilang waktu itu, bisa aja kah saya naik pesawat ini nah saya mati. Saya bilang waktu itu di kecil, bisa jika itu naik kapal aku mati nanti. Allahu Akbar. Dengan izin Allah dek, capek saya naik pesawat sekarang. Bahkan baru-baru bulan Desember kemarin, saya didatangi oleh staf Garuda dari Jakarta. Memberikan penghargaan kepada Das Atlantik. Kenapa? Penumpang terbanyak di Makassar, warga Makassar paling banyak menggunakan pesawat Garuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan hebatnya lagi, bisnis kelas. Hebatnya lagi bu, bukan saya beli. Hebatnya lagi, saya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Kecil ini dunia dek, kecil ini dunia bagi Allah. Kamu minta 5, Allah kasih kau 5 juta. Caranya perbaiki aja sholatmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang bilang tidak masuk akal, itu Isra Mi'raj tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, boleh. Ilmu kedokteran bilang tidak mungkin perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Iya toh? Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam. Itu Siti Maryam masih jelas ada ibunya. Lahir Isa, Adam tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau Allah mau deh, kecil pakai singi bawangi sampai jamu. Kau bergaul, anak ben-ben, teng, masuk Allahu Akbar, simpan ben, sholat dulu. Futsal, tek, Allahu Akbar, berhenti dulu. Kalau ini kau lakukan dek, apa alasannya Allah tolak kau? Apa alasannya Allah tolak kamu? Kau lagi bonceng cewekmu, Asan, Allahu Akbar, sholat dulu dek. Punna upah. Ya, dek. Ini juga mumpun saya ingat. Yang banyak rusak kita ini lelaki pacaran. Jangan mau kau pacaran.
merugikan waktu, merusak hati. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, hujan saja nak kau lari. Jangan mau kau pacaran deh. Saya dapat istri tidak pernah pacaran, tidak pernah saya lihat wajahnya, tidak pernah ketemu, fotonya tidak pernah saya lihat. Nanti saya lihat setelah ijab kabul. Alhamdulillah setia, sayang sama saya. Pacaran kau 4 tahun, kau bernikah, itu nanti yang akan bibit-bibit pertengkaran selamanya. Kenapa? Selama 4 tahun kau pacaran, berapa puluh kali kau bohongi. Itu yang membuat dia tidak pernah lupa bohongmu. Karena itu perempuan ahli sejarah. Ya, sholat. Alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu. Best. Tapi jangan cukup sampai di situ. Berjamaah. Berjamaah. Saya pelajari mungkin 3 tahun baru saya sadar. 3 tahun ke belakang. Cara Allah menjaga saya selalu dekat dengan masjid tinggalku, Bu. Saya di kampung, dekat dari masjid rumah saya. Tidak sampai 200 meter. Pindah pertama kali merantau ke Makassar, selesai SMP, saya tinggal di Jalan Yosudarso. Ada lagi dekat lagi, tidak sampai 500 meter, masjid Jalan Dakwah. Pindah dari Jalan Yosudarso, saya pindah ke Jalan Harimau. Lebih dekat lagi itu masjid, guling-guling ya sampai. Karena saya tidak bisa lagi lanjutkan Jalan Harimau kontra, saya pindah ke Geraha Jannah, depan Brimob. Ada lagi masjid, tidak sampai 100 meter dekatnya. Pindah dari situ, saya pindah ke Jalan Cemara Todopuli. Todopuli Raya itu ada pasar, ada masjid besar di situ. Jamil Ihsan namanya. Saya jadi ketua remaja masjid di situ. Pindah lagi dari situ, saya pindah ke Todopuli. Ada lagi masjid di belakang. Pindah dari Todopuli, saya pindah ke Geraha Lestari, Jalan Hertasning. Tidak ada masjid di situ, saya bangun masjid. Alhamdulillah dek. Dari YouTube dan honor ceramah 4 masjid saya bangun. Tidak pernah dibayangkan, tidak masuk di akal. Tapi bagi Allah tidak ada yang masuk akal, tidak akal. Sembahyang mau kau saja deh. Mana ini cewek-cewek mahasiswa? Mahasiswa, hei, cewek, hei, mau kau dapat suami yang baik, lihat sholatnya. Biar mi gagah, cerdas, dan baik sholatnya, jangan kau tolak cintanya kalau nalamar kau. Daripada sudah jelek, bodoh, tidak sembahyang lagi. Kau juga cowok, jangan kau lihat cantiknya perempuan. Kalau dia cantik tidak sholat, itu mi kasih setengah mati kau cari uang. Biaya perawatannya mahal, maintenance-nya berat. Lihat saja sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah perbaiki aja sholat. Jami panjang cerita, sholat perbaiki, sudah itu sholat berjamaah. Alhamdulillah di Universitas Muslim Indonesia punya program, diberitahukan saya tadi Pak WR4. Ada di sini namanya ceklok ibadah. Alhamdulillah. Dulu Ustadz, waktu belum ada ceklok ibadah, sepi masjid. Sekedar ada ceklok ibadah, ramai masjid. Padahal baru 25.000 satu kali. Padahal Allah kasih kibu, dunia dan isinya Allah kasih kalau sholat kita baik. Perbaiki aja sholat, kecil buat Allah. Kenapa paling orang rajin sholat banyak masalahnya juga? Bedanya kalau dia sholat ada masalahnya. Masalahnya itu menjadi amal. Masalahnya itu justru itu yang terbaik buat dia. Contoh. Dulu kan tamat SMA mau nggak jadi fakultas kedokteran. Tuh, 3 kali saya daftar bos. 3 kali. Saya bimbingan tes di Gama College waktu itu. Jalan Macini Sawah. Saya juara waktu SMA. Kelasku fisika 1 yang terbaik di SMA 4. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Nasar puasa, ibu bapak saya doakan saya. 3 tahun tidak lulus-lulus. Saya protes, kenapa kau tidak kasih lulus saya Tuhan? Nah kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya cuma lulus di Sospol Unhas. Saya tahu jawabannya waktu saya pulang kuliah.
terjadi tabrakan di Universitas Muslim, Universitas Islam yang dulu namanya Al Ghazali. Tabrakan. Saya turun tolong ini orang. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Saya tidak bisa lihat darah, Bu, sampai sekarang. Oh, saya baru tahu ini rupanya. Seolah-olah Allah ingin berkata, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Alhamdulillah, saya jadi dokter. Tapi bukan dokter fisik, dokter psikis. Temanku yang dokter tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya tanya, pulang kok dok? Tidak. Kenapa? Mahal tiket. Dalam hatiku, untung saya jadi ustaz. Tidak pernah kepikir tiket. Selalu dibelikan bisnis kelas. Gagal jadi dokter, saya daftar akabri. Motonga jadi tentara. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya sakit hati sekali Kak kalau lihat tentara pendek. Dia bisa lulus itu, nah pendek juga. Allah tahu. Waduh. Ternyata temanku yang lulus waktu itu sekarang 2 bunga di Polda Sulbar. Mungkin 3 Mi. Dia reserse pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, semua hormat sama saya. Ikut ke pilkada 2014. Oh, Allah tahu jamu kau jadi pejabat dasar setengah mati kau hormat. Datang Kapolres siap komandan. Datang jenderal siap Pak Jenderal. Datang gubernur siap Pak Gubernur. Saya baru pulang dari Los Angeles ceramah. Kau tahu Los Angeles? Kau tahu? Balak parang belok kanan. Oh, itu orang di Amerika dek. Kalau hormat begini, semua untuk negara. Kalau di Indonesia begini hormatnya, semua untuk kantong. Allah Karim. Dek, perbaiki sholatmu. Jami panjang cerita Isra Mi'raj. Inti dari Isra Mi'raj, sholat. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Ya toh Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Tapi Allah perintah sholat, bukan ayat turun. Nabi diundang, dijemput oleh malaikat 4, datang menghadap kepada Allah. Itu maknanya penting. Kalau Pak Rektor punya kebijakan di kampus, pemberitahuan WhatsApp saja di semua sivitas akademik. Kenapa? Tidak terlalu penting. Tapi kalau SK, tidak boleh, datang ambil jemput. Sholat ini penting. Pulang ke ceramah ini dek, pegang baik-baik. Pelihara sholatmu, sholat berjamaah semampumu, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin rasanya berlama-lama tapi waktu yang terbatas. Kenapa? Lanjut. Kok kira ini piluali? Nah, masih bisa 1 jam? Terus. Saya yang tidak bisa. Ini hari Jumat ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas undangannya. Ibu pembina, Ibu ketua berpantun. Saya juga mau berpantun. Kau bilang cakep ah? Ayo tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ayo tinting naik perahu. Yang penting kita bersatu. Ayo tinting masih janda. Urusanmu masing-masing. Terima kasih. Pada akhirnya saya merasa terhormat bisa hadir di tempat ini dan memberikan tausiah. Adik-adik perlu diluruskan. Kenapa Universitas Muslim Indonesia mengundang saya ceramah? Bukan karena saya pintar. Ini guru-guru saya semua di atas sini. Prof. Samad, guru saya semua di sini. Kenapa paling kau diundang ceramah Ustaz?
karena saya yang paling banyak followerku di sini. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat. Kalau tidak ada faedah, paling tidak kehadiran kita bersilaturahmi. Kalau ada kata dan kalimat yang tidak masuk di akal, jangan saling membuli. Boleh ditolak, boleh tidak diterima. Yang paling intinya, saya mengucapkan terima kasih penghormatan setulus-tulusnya atas undangan ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami